Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'u walakin la tash'urun. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia, Allah, masih memberi kita kesempatan untuk bisa berjumpa dan menunaikan segala ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ini peluang yang terbaik bagi kita yang Allah berikan guna mengkualitaskan diri kita. Artinya Allah memberi kita kesempatan untuk bisa menjadi hambanya yang lebih berkualitas lagi. Lebih berkualitas dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih berkualitas akhlak moral kita. Lebih berkualitas hubungan sosial kita antara sesama manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita kesehatan dan kekuatan sehingga ibadah Ramadan yang kita jalani ini benar-benar bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Amin. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala masih di surah Al-Baqarah ayat 152 sampai dengan 157. Pada ayat yang ke-152 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Maka kalian ingatlah kepadaku. Aku pun juga akan ingat kepada kalian. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kalian akan nikmatku dan jangan kalian kufur. Jangan kalian ingkar. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ista'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kalian dengan penuh kesabaran dan dengan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Para hadirin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kalimat fadhkuruni adhkurukum, di sini ada amrun wa jawabuhu. Ada perintah Allah Subhanahu wa taala dan jawaban Allah Subhanahu wa taala atas mereka yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada hambanya untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adhkurukum. Maka mereka yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala akan juga diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaidah yang lain, ini ada hukum kausali, hukum sebab akibat. Kalau kita ingin sering diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita yang terlebih dahulu harus sering mengingat Allah Subhanahu wa taala. Atau kita balik. Bagi mereka yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang menjadi penyebab sehingga Allah Subhanahu wa taala pun juga akan selalu mengingat mereka. Para hadirin yang dirahmati Allah. Sa'ad bin Jubair, beliau berkata, Udhkuruni bitta'ah. Ingatlah aku, kata Allah, dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Adhkurukum bithawabi wal maghfirah. Niscaya aku, kata Allah, akan mengingat kalian dengan memberikan ganjaran pahala atas ketaatan kalian, wal maghfirah, dan juga ampunan-ampunan kalau sekiranya kalian berbuat khilaf atau ada kekurangan-kekurangan dalam upaya kalian taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menyatakan yang dimaksud dengan adzikru adalah taatullah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
faman lam yuti'hu lam yadhkurhu. Maka barang siapa yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu berarti bahwa dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa in aktsara tasbiha wa tahlila wa qira'at al-Qur'an. Meskipun dia banyak bertasbih, dia banyak bertahlil dan banyak membaca Al-Qur'an, tetapi tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu berarti dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man ata'allaha faqad dzakarallaha." Siapa yang mentaati Allah, maka sungguh dia telah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa in aqalla salatuhu wa shaumuhu wa sani'uhu lil khairi. Meskipun sedikit ibadah salatnya, puasanya, dan perbuatan-perbuatan baiknya. Wa man asallaha, dan siapa yang durhaka kepada Allah, faqad nasiya Allah, maka sungguh dia telah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kaththara salatahu wa saumahu, meskipun banyak perlakuan salatnya, banyak puasanya, wa sani'ahu lil khair, dan banyak perbuatan baiknya. Ini yang kita lihat dalam realita kehidupan sehari-hari, apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada orang yang salatnya biasa-biasa saja, puasanya biasa-biasa saja, dan perbuatan baiknya biasa-biasa saja. Tapi karena dia menunjukkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan perintah Allah sesuai dengan kemampuannya, dia menjauhkan, berusaha bersungguh-sungguh menjauhkan dirinya dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah menyatakan bahwa orang ini orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ada orang yang kelihatannya salatnya sering, puasanya sering, perbuatan baiknya banyak, tetapi karena dia sering pula mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, minimal dia melakukan iltibas, pencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Dia melakukan yang benar, dia juga sering gemar melakukan yang batil, dan ini tentu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mendurhakai Allah karena Allah melarang untuk melakukan iltibas, pencampur adukan bainal haqqi wal batil. Allah nyatakan dalam Al-Quran, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Kalian menyembunyikan yang hak sedangkan kalian mengetahuinya. Ini larangan Allah. Bagi mereka yang mendurhakai Allah, ialah mereka yang gemar melakukan iltibas tadi. Dia salat, dia berpuasa, dia banyak melakukan kebaikan, kelihatannya, menurut penilaian kita. Tetapi dia juga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berbohong. Dan kebohongan ini, kata Rasulullah, pangkal lahirnya kejahatan, perbuatan dosa. Sehingga dengan kebohongan melahirkan dosa. Dosa inilah yang mengantarkan dia menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Iyyakum wal kadzibah, kata Rasulullah. Jauhilah kalian bohong, dusta, tipu. Fa innal kadziba yahdi ilal fujuri. Karena bohong itu menunjukkan seseorang kepada perbuatan dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan perbuatan dosa itu akan menggiring seseorang menuju ke neraka. Wa innar rajula la yakzubu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Orang yang senantiasa berbohong, maka Allah akan mencatat dia sebagai si pembohong. Tentu mereka semua ini dikumpulkan di nerakanya Allah bersama dengan si pembohong itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah.
dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Inna Allah azza wa jalla yaqul, sesungguhnya Allah yang maha perkasa dan maha agung, beliau berfirman, Allah berfirman, ana ma'a abdi idza huwa dzakarani, saya ini senantiasa bersama hambaku apabila dia senantiasa berzikir kepadaku. Wa taharraktu bi syafatah, dan wa taharrakat bihi syafatah, dan kedua bibirnya senantiasa bergerak memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah hadis qudsi ya, yang menyatakan bahwa mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu zikir lisani, zikir qalbi maupun zikir amali dalam bentuk amalan, maka mereka senantiasa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kalian akan nikmatku. Bersyukur kepadaku, kata Allah, atas nikmat yang aku berikan. Wala takfurun. Jangan kalian ingkar. Jangan kalian menggunakan nikmat Allah malah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dinyatakan fasyukrul abdi lillah, kesyukuran seorang hamba itu kepada Allah filillahi ta'ala, yaitu adalah fina'uhu alaih, dia selalu memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, bidzikri ihsanihi ilaih, dengan senantiasa menyebut-nyebut kebaikannya Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Alhamdulillah, Allah memberi kami kesehatan, kesempatan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih menjaga kami. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesempatan. Alhamdulillah, Allah menguji kami dengan ujian-ujian ini, dan semoga ujian ini menambah pendekatan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang senantiasa memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, maka inilah syukrul abdi lillah, syukurnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dinyatakan pula anna syukral abdi, bahwasanya kesyukuran seorang hamba itu adalah nutqum bil lisan, yaitu mengucapkan dengan lisan, dengan lidah, wa iqrarum bil qalb, dan meneguhkan, mengikrarkan dengan hatinya, bi an'amir rabb, dengan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, ma'at ta'ah, yang diiringi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berucap dengan lidahnya, kemudian benar-benar ucapannya ini lahir dari pengakuan hati yang tulus, kemudian bahwasanya yang demikian itu disebabkan karena dia merasakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan semua ini beliau realisasikan dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di ayat yang ke-153 yang sudah kami bacakan tadi, Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan penuh kesabaran dan dengan salat. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Yang namanya isti'anah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak mendikte Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentu di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti kita bersabar. Kita mesti bersabar.
kita bukan orang yang layak untuk mendikte Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala belum cocok, belum pantas Allah berikan pada saat itu juga. Allah Maha mengetahui. Yang kedua, bisa jadi kita diuji kesabaran kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang selalu kita mohonkan belum diberi oleh Allah Subhanahu, belum direalisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah ingin memperbaiki kesabaran kita. Tetapi yang pasti kaum muslimin ya Allah, Rasulullah menyatakan bahwa permintaan seorang hamba kepada Allah itu 3 keadaannya. 1, memang ada permintaan hamba Allah itu yang langsung diberi oleh Allah dalam waktu yang tidak lama. Langsung diberi oleh Allah. Yang kedua, kata Rasulullah, permintaan seorang hamba itu disimpankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberikan di dunia. Nanti di hari akhirat baru diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keadaan permintaan itu yang dinyatakan Rasulullah bahwa apa yang diminta oleh hamba tadi Allah mengalihkannya kepada hal yang lain. Allah mengalihkan apa yang dia minta kepada hal yang lain. Misalnya, kita selalu meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah keselamatan dalam beragama. Betul-betul dalam beragama ini aku berserah diri kepadamu ya Allah. Betul-betul dalam beragama ini aku minta supaya ya Allah diluruskan. Ini penyerahan diri sepenuhnya. Yang kedua, wa'afiyatan fil jasad. Kita meminta kepada Allah agar badan kita ini sehat. Sehat. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan seseorang yang diantaranya dia gemar berdoa dengan doa seperti tadi, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq, dan seterusnya, sang hamba ini gemar berdoa seperti itu. Kemudian Allah mentakdirkan bahwa pada hari sekian, di jam sekian, di tempat sekian, dia tertabrak, katakanlah, mengalami musibah, dia luka berat. Tetapi dengan doa-doanya, Allah mengalihkan luka beratnya dengan luka ringan. Allah mengalihkan luka beratnya dengan luka ringan. Bisakah ini terjadi? Jawabnya tentu amat sangat bisa. Ada hadis yang lain yang Rasulullah SAW beliau menyatakan, La yazidu fil umri illal birru. Perhatikan ya mas kalian, Rasulullah menyatakan, La yazidu fil umri illal birru. Tidaklah bertambah umur seseorang, melainkan karena orang itu suka berbuat baik. Artinya, seseorang yang gemar berbuat baik, tentu orang yang merasakan kebaikan tadi, mendoakan orang yang gemar berbuat baik tadi. Di antara doa-doa itu misalnya, semoga Allah menambah hartanya Bapak, semoga Allah menambah umurnya Bapak, semoga Allah menambah keberkahan hidup Bapak dan sekeluarga. Di antara mereka ada yang diterima doanya. La yazidu fil umri illal birru. Tidaklah bertambah umur seseorang melainkan karena orang itu berbuat baik. Begitu juga orang yang sering berbuat jahat bisa saja mengurangi umurnya. Karena di antara orang yang dijahati, orang yang dizolimi, mungkin ada yang berdoa kepada Allah sehingga doanya diterima oleh Allah, dipendekkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Rasulullah mewanti-wanti dalam sebuah sabda beliau menyatakan, ittaqi da'watal mazlumi. Takutilah doanya orang yang teraniaya.
Fa inna laisa bainallahi wa bainahu hijab. Karena tak ada hijab, tak ada pembatas, tak ada penghalang antara doanya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa orang yang teraniaya sangat mujarab. Allah yang menentukan segala-galanya. Tetapi Allah bisa merubah. Allah yang merubah, Allah yang menentukan, Allah juga yang merubah. Tentu perubahan itu terjadi karena doa sang hamba diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yazidu fil umri illa al-birru. Wa la yaruddul qadara illa doa. Takdir tidak tertolak melainkan karena doa. Di antaranya tadi, jemaah sekalian. Allah mentakdirkan dia mendapatkan musibah, luka berat, tapi karena dia sering berdoa, wa afiatan fil jasad, di antaranya badan sehat, sehingga luka berat itu Allah alihkan menjadi luka ringan. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati Allah, tak ada negatifnya. Kita ini sering meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada negatifnya. Yang pasti, Rasulullah juga menunjukkan bahwa semakin sering sang hamba berdoa kepada Allah, itu menunjukkan bahwa semakin dia berusaha untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia semakin mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia tahu diri bahwa dirinya kecil di hadapan Allah. Dia tahu diri bahwa dia punya banyak kebutuhan dan Allah yang memiliki segala kekayaan. Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Rasulullah juga pernah menyatakan, manusia yang paling sombong di hadapan Allah di hari akhirat adalah mereka yang malas berdoa. Wasta'inu bis-sabri. Mari, dengan penuh kesabaran, senantiasa kita memohonkan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, karena kita tidak punya kewenangan untuk mendikte, memaksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada kewenangan kita sedikit pun juga. Wassalah. Wasta'inu bis-sabri wassalah. Dan dengan salat. Salat jemaah sekalian. Definisi salat menurut bahasa, as-salatu hiya doa. Salat itu adalah doa. Jadi minta tolonglah kepada Allah dengan berdoa. Satu. Yang kedua, ada juga pendapat menyatakan permohonan yang terbaik, doa yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sesudah salat. Jadi mari jemaah sekalian, sesudah salat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zikir yang mesra. Setelah itu, munajatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kedua-duanya kita sudah dapat? Fadhkuruni azkurkum. Sesudah sholat kita berzikir kepada Allah. Allah pasti ingat kita. Dan setelah itu mohonkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Dengan ketaatan kita kepada Allah, insya Allah doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Pada ayat yang ke-145, ke-154, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat." Jangan sekali-kali kalian berkata terhadap orang yang terbunuh, mati terbunuh di jalan Allah, membela agamanya Allah, amwat, dia mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim. Wal ahya'un walakin la tashurun. Tapi mereka itu hidup. Meskipun kalian itu tidak merasakannya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, nyawa bisa saja lepas dari badan. Ketika seseorang membela agamanya Allah dan dia terbunuh, nyawa bisa saja lepas dari badan. Tetapi semangatnya, namanya,
sejarah yang mereka ukir senantiasa hidup dan berusaha orang-orang di kemudian hari, orang-orang yang saleh akan meniti jalan yang pernah mereka titi orang-orang para syuhada itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Syuhada Badar, syuhada Uhud, sampai sekarang dan insya Allah sampai akhir zaman nama mereka selalu diingat-ingat oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan mereka senantiasa menginspirasi kaum muslimin yang mengharapkan juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat kehidupan yang sebenarnya. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Kalian tidak merasakannya. Kenapa? Karena mereka memang berpindah alam. Tetapi pada hakikatnya mereka hidup di alam yang lebih baik daripada alam yang kita, orang-orang yang masih hidup ini, hidup di sini. Kita hidup di dunia yang masih hidup. Dan mereka berpindah alam ke alam yang lebih baik, yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Pada ayat yang ke-155 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Dan benar-benar pasti kami akan menguji kalian dengan sesuatu berupa ketakutan, wal ju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta benda, wal anfus, goncangan jiwa, wath thamarat, juga kekurangan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan gembirakanlah orang-orang yang bersabar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Adapun yang dimaksud dengan al-bala, walanabluwannakum, al-bala'u yakunu hasanan wa yakunu sayyi'an. Yang namanya bala, ujian itu bisa jadi ujian itu bernilai kebaikan dan ujian itu berupa hal-hal yang tidak baik, hal yang buruk. Dan yang dimaksudkan sebenarnya dengan walanabluwannakum adalah lanamtahinannakum, benar-benar kami akan uji kalian. Lina'lamal mujahida was-sabira, agar kami bisa mengetahui siapa yang bersungguh-sungguh dan siapa yang bersabar. Ilmun mu'ayanatun, ya, secara spesifik, hatta yaqa alaihil jaza, sehingga dia berhak mendapatkan ganjaran balasan yang baik pula dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tentu akan memisahkan dan memilah siapa yang benar-benar berjuang karena Allah atau siapa yang sekedar ikut-ikutan. Siapa yang benar-benar bersabar atau sabarnya sabar-sabaran. Sehingga yang mereka benar-benar bersabar itu berhak mendapatkan kemuliaan, balasan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Beberapa ujian yang Allah akan berikan kepada kita, orang-orang yang mengaku diri beriman ini, di antaranya adalah al-khawf. Ibnu Abbas menyatakan yang dimaksud dengan al-khawf di sini adalah khawful aduwi wal faza' minal qital, yaitu rasa takut terhadap musuh dan kita menjadi faza', hati kita bergetar, takut benar
terjadinya peperangan. Takut dengan musuh, takut kita dalam peperangan. Itulah khauf menurut Ibnu Abbas rahimahullah. Kemudian berkata Imam Syafi'i rahimahullah, yaitu khaufullah azza wa jal, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi rasa takut kita kepada Allah itu pun juga diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah benar-benar Allah lebih kita takuti daripada yang makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala? Banyak manusia yang lebih takut kepada makhluknya Allah, lebih takut kepada keadaan yang tidak mengenakkan. Dia lebih takut kesusahan hidup, lebih takut kelaparan, lebih takut miskin, lebih takut kesulitan daripada takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan ketakutannya tadi, dia melanggar hal-hal yang sudah ditetapkan dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ju' yaitu kelaparan. Ya, banyak orang jemaah sekalian yang karena lapar sehingga tidak mengindahkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mereka yang menjual akidahnya disebabkan karena takut lapar. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta benda. Takut jatuh miskin. Takut jangan sampai anak keturunannya orang-orang yang melarat di kemudian hari. Sehingga dia berusaha dan berjuang mati-matian agar apa yang dia peroleh bisa dinikmati sampai anak keturunannya yang ketujuh lapis. Persoalan usaha yang dilakukan, usaha yang haram, tidak diridhoi oleh Allah, itu masalah yang tidak perlu diperhatikan. Yang penting dia mendapatkan harta, dan harta ini bisa dinikmati oleh anak keturunannya sampai ketujuh lapis. Naqsim minal amwal. Ada lagi orang yang enggan mengeluarkan zakat disebabkan karena pelit, takut hartanya berkurang. Apa yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW tidak masuk dalam keyakinan dia. Bukankah Rasulullah menyatakan, hassinu amwalakum bis sadaqah, bentengi hartamu dengan sadaqah. Dalam pernyataan yang lain Rasulullah menyatakan, mana qasamalun min sadaqah, tidak akan berkurang harta itu kalau dikeluarkan sedekahnya. Tapi pernyataan Rasulullah ini tidak masuk di dalam hatinya. Kenapa? Syaitan, iblis menari-nari di pikirannya dengan ilmu hitung yang luar biasa. Kalau harta saya 1 miliar, terus keluar zakatnya 2,5%, wah, ini bisa saya jadikan modal usaha yang lain. Itu menurut ilmu hitungnya dia. Dan disinilah peranan dan keberhasilan iblis di dalam memainkan. Jadi jamaah ya Allah, naqsim minal amwal, kekurangan harta benda. Ya. Ini tentu sebuah keniscayaan yang bisa saja berlalu pada perjalanan kehidupan manusia. Selanjutnya adalah wal anfus, goncangan jiwa. Bisa jadi goncangan jiwa ini diantaranya adalah seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas, yaitu bil qatli wal maut fil jihad, dengan pembunuhan dan kematian di dalam jihad membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia takut jangan sampai saya mati
Ya, jangan sampai saya mati. Bagaimana kalau saya mati? Sedangkan menurut Imam Syafi'i rahimahullah, yang dimaksud dengan wal anfus adalah yakni bil amrat, dengan penyakit-penyakit yang Allah tebar dalam kehidupan manusia. Ini yang kita alami kemarin. Jamaah sekalian, kita diserang virus COVID. Banyak di antara kita yang ketakutannya terhadap kematian melebihi takutnya dia kepada Allah. Padahal Allah yang mengendalikan virus itu. Allah yang mengendalikan virus itu. Karena Allah pencipta segala-galanya. Hendaknya kita mengambil pelajaran yang baik dari peristiwa ujian kemarin. Artinya, kalau satu saat kembali terjadi keadaan yang mirip, maka pendekatan diri kita kepada Allah tentu harus semakin erat. Jemaah sekalian ya Allah, di zaman Rasulullah dan di zaman para sahabat Rasulullah SAW, ada penyakit ta'un yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan COVID-19 kemarin itu. Jauh lebih dahsyat. Dijelaskan oleh para sahabat bahwa mereka yang terkena penyakit ta'un di pagi harinya, besar kemungkinannya di sore harinya dia mati. Kalau Allah menghendaki dia hidup, insya Allah dia hidup. Tapi besar kemungkinannya dia mati. Sedangkan COVID kemarin itu, alhamdulillah, masih butuh beberapa hari. Kalau Allah sekiranya menghendaki dia meninggal, dia meninggal. Kalau sekiranya Allah menghendaki dia hidup, dia hidup. Dan alhamdulillah kenyataannya bahwa mereka yang kena COVID masih besar kemungkinannya dia hidup dibanding dengan dia mati. Yang jadi persoalan adalah bahwa sahabat Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid ketika wabah ta'un. Memang mereka tidak keluar meninggalkan daerahnya, mengamalkan perintah Rasulullah SAW. Kalau ada penyakit ta'un di satu kampung, maka penduduk kampung itu tidak boleh keluar dan orang luar tidak boleh masuk. Mereka mengamalkan. Tetapi mereka juga menyadari bahwa yang mengendalikan ta'un ini adalah Allah. Sehingga pendekatan diri mereka kepada Allah semakin mesra. Semakin mesra. Kalaupun Allah menghendaki mereka mati, maka tentu mereka mati dalam keridhaan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wathamarat, ya. Ada beberapa pendapat ya mas sekalian. Athamarat, buah-buahan ini, pendapat yang pertama adalah memang buah-buahan, ya, qillatun nabat wangqita'ul barakat, kurangnya buah-buahan dan terputusnya berkah. Tetapi ada pendapat yang lain. Imam Syafi'i menyatakan athamarat al-muradu mautul aulad. Yang dimaksudkan dengan athamarat di sini adalah mautul aulad, banyaknya anak-anak yang meninggal. Kenapa? Karena al-walad, anak itu adalah thamaratul qalbi, yaitu dia adalah buah hati dari orang tuanya. Anak itu buah hati dari orang tuanya. Dengan meninggalnya anak, maka berkuranglah buah hatinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, wa basyirish syabirin, dan gembirakanlah orang-orang yang bersabar. Ada penjelasan menyatakan bahwa as-sabru sabrani. Sabar itu ada dua macam. Yang pertama, sabrun an maksiatillah. Bersabar menjauhkan diri dari bermaksiat, mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadha mujahid. Maka orang yang seperti ini, orang yang bersabar tidak melakukan kemaksiatan,
tidak melakukan pendurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar tidak melakukannya, maka fahadha mujahid. Inilah pejuang. Yang kedua, wasabrun ala ta'atillah. Orang yang bersabar dalam melestarikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini abid, dia ahli ibadah. Dia ahli ibadah. Orang yang bersabar dalam melestarikan dan meningkatkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dinyatakan, فَإِذَا صَبَرَ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَصَبَرَ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ, maka jika dia bersabar tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah dan dia bersabar dalam melestarikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, aurathahu Allahu ridha biqada'ihi. Allah mewariskan kepadanya keridaan Allah Subhanahu wa taala atas segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atas yang terjadi kepada dia. Senantiasa dia berhusnuzan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dialami. Inilah ucapan orang-orang yang diridhai oleh Allah. Walhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Wa na'udzubika min ahli nar. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah min ahwali ahli nar. Wa na'udzubika min ahwali ahli nar. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari segala keadaannya si penghuni neraka. Jemaah yang dirahmati Allah. Pertanyaan berikutnya adalah, apa itu sabar? Kalimat ini sering kita dengar. Akrab di telinga kita. Apa itu sabar? Qala al-Khawwas, berkata Khawwas, as-sabru, yang namanya sabar itu adalah ats-tsabatu ala ahkamil kitabi was sunnah. Keteguhan seseorang, kekokohan seorang terhadap hukum-hukum Alkitab dan As-Sunnah. Hukum-hukumnya Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu. Sabar, teguh dia terhadap segala keadaan yang terjadi pada dirinya, yang keadaan itu adalah realisasi dari ahkamul kitabi was sunnah. Ya. Hukum-hukum Alkitab, Al-Quran, dan As-Sunnah. Apakah itu hukumnya perintah, wajib, ataukah hukumnya larangan, harus dijauhi, atau kalau hukum kitab dan sunnah itu mutasyabih, samar-samar, maka Quran memberikan peringatan bahwa orang yang beriman itu menjauhi hal yang mutasyabih, sementara orang yang hatinya berpenyakit, dia gemar bermain-main dalam persoalan mutasyabih yang samar-samar tadi itu. Dia benar-benar beriman. Maka dia menjauhkan dirinya dari hal-hal yang mutasyabih, segala hal yang samar-samar tadi. Selanjutnya, waqala Ruwaim berkata, as-sabru, yang namanya sabar itu adalah tarkus syakwa, meninggalkan keluh kesah, tidak berkeluh kesah. Itulah sabar. Waqala Dhunnun al-Misri, berkata Dhunnun al-Misri, orang Mesir, beliau mengatakan as-sabru huwa isti'anatu billahi ta'ala. Yang namanya sabar itu adalah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ketaatannya, dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dia diistiqomahkan dalam ketaatan. Dia minta agar dia senantiasa dawam, berketerusan dalam ketaatan. Di dalam hal-hal kemaksiatan, dia minta tolong kepada Allah agar dia dijauhkan oleh Allah dari kemaksiatan.
Dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala hal yang bisa membahayakan akidah, ibadah dan dirinya. Inilah as-sabr. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Sementara ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, Rasulullah bersabda, "Innamas sabru inda sadamatil ula." Sesungguhnya sabar itu adalah ketika peristiwa pertama. Jadi ketika ada tempaan pertama kali mengena kita, lantas bagaimana sikap kita? Bersabar, itulah sabar. Itulah sabar. Jadi bukan sabar itu ketika pertama kali kita ditimpa, lantas kita mengeluh, menyalahkan Allah. Setelah itu ada orang menyadarkan kita, kemudian kita bersabar. Bukan. Ketika pertama kali mengalami terpaan, maka dia bersabar, itulah sabar yang sesungguhnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Di ayat berikutnya 156 Allah menyatakan tentang orang yang bersabar itu alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini punyanya Allah. Karena kami punyanya Allah, maka kepada Allah pasti kami kembali. Segala-galanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala-galanya yang punya adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada pada kita titipan. Titipan dari Allah. Kalau Allah menghendaki untuk mengambilnya, kita tidak punya daya, tidak punya kuasa untuk menahan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang ada pada diri kita, nyawa kita, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, tak ada yang bisa menahan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ada definisi yang menyatakan yang dimaksud dengan musibah, al-musibatu adalah an-nakbatu yang kabuhal insanu wa in sagarat. Yang namanya musibah itu adalah kesusahan atau kecelakaan yang menimpa manusia meskipun itu kecil. Wa tusta'malu fi syarr, dan musibah itu dipakai, kata musibah itu dipakai dalam persoalan hal yang buruk, yang tidak mengenakkan. Jadi kesusahan, kecelakaan yang menimpa manusia dan itu tidak mengenakkan, itulah musibah. Diriwayatkan dari Ikrimah bahwasanya lampu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruya Ikrimah anna misbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intafa'a. Diriwayatkan dari Ikrimah bahwasanya misbah, lampunya Rasulullah SAW itu satu saat pernah padam. Dzata lailatin, pada satu malam dia padam. Faqala, lantas Rasulullah bersabda, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Faqila, maka Rasulullah ditanya, amusibatun hiya ya Rasulullah, apakah dengan mati lampu itu sebuah musibah ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab, na'am, ya. Kullu ma adzal mu'min, semua hal yang tidak mengenakkan orang mukmin itu fahuwa musibatun, maka itulah musibah. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ini kalimat yang bukan hanya dilontarkan untuk orang yang meninggal. Tidak. Tapi segala keadaan atau segala kondisi yang menyebabkan kita tidak enak, mengganggu kita, maka lidah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, begitu dia mengalami sesuatu yang tidak enak, tidak mengenakkan dia, spontan lidah ini berucap,
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'id, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya mereka berdua, yaitu Abi Sa'id dan Abu Hurairah, mereka berdua pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma yusibul mu'min, apa saja yang menimpa seorang mukmin, min wasabin, berupa sakit yang terus-menerus, wala nasabin, atau kepayahan, keletihan, kelelahan, wala saqamin, atau dia sakit, wala hazanin, atau dia sedih, hatta alham, sampai rasa sedih yang mendalam, yahummuhu, yang menimpa dia, illa kuffira bihi sayiat, melainkan diampuni semua kesalahan-kesalahannya. Jadi musibah yang menimpa kita, jemaah sekalian, orang yang beriman, ketika kita bersabar, maka seluruh kesalahan dosa-dosa kita menjadi dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dalam hadis yang lain Rasul menyatakan, ajaban li amril muslimina, sungguh sangat menakjubkan urusannya orang-orang Islam itu. Inna amrahu kulluhu khair, seluruh urusan orang Islam itu mengandung kebaikan. In asabahu sarra, kalau dia ditimpa oleh kebahagiaan, kesenangan, syakara, lantas dia bersyukur, fakana khairan lahu, maka dengan dia bersyukur itu bernilai kebaikan bagi dia. Wa in asabahu darra, kalau dia ditimpa dengan kesulitan, sabara, lantas dia bersabar, fakana khairan lahu, maka dengan kesabarannya itu bernilai kebaikan bagi dia. Apa kebaikan dari kesabaran itu? Minimal dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada ayat yang ke-157 Allah nyatakan, ulaika alaihim salawatun min rabbihim, mereka itu yang orang-orang yang bersabar. Ketika ditimpa musibah, dia sabar dan berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Tuhan mereka. Warahmah, dan juga kasih sayang. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka pula orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini manusia yang luar biasa. Mereka mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu salawat? Damak dari salatun. Dan salatun itu artinya ad-du'a. Mereka orang-orang yang didoakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba yang istimewa. Didoakan, disalawati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mari senantiasa kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa perjalanan hidup kita ini tentu ibarat gelombang di lautan. Hidup ini silih berganti antara nikmat dengan cobaan. Hal yang enak dan hal yang kurang enak. Apapun keadaan yang kita alami, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubika min ahwali ahli nar. Karena jemaah sekalian, bulan Ramadan ini bulan yang sangat kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sekali lagi berlomba-lomba meningkatkan kualitas kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kualitas ibadah, kualitas kesabaran, kualitas akidah, kualitas akhlak, kualitas hablum minan nas kita tingkatkan di dalam bulan Ramadan ini. Allah
membuat satu waktu, membentangkan satu waktu. Dan Allah ingin mendidik kita di dalam bulan yang penuh berkah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua hamba-hamba yang lebih berkualitas dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.